mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Siapa yang datang mengaku membawa nama Yesus? Padahal Yesus sudah katakan, kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu datang ke sana. Kalau dia ada di dalam bilik, janganlah kamu ke sana. Itu kata Yesus. Yang mengaku datang kepada Yesus berupa cahaya. Siapa kalau bukan Paulus? Dia ada di padang gurun. Yang percaya siapa? Kristen. Yang melakukan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat. Yang melakukan tanda mukjizat yang dahsyat siapa? Paulus. Siapa yang mempercayai itu? Kristen. Yang menyembuhkan dalam nama Yesus, Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Yang bernubuat dalam nama Yesus, Kristen. Yang mengusir setan-setan dalam nama Yesus, Kristen. Apakah Yesus mengatakan orang yang menyebut dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga? Matius 7 nomor 21. Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Apa kehendak Bapaknya? Ketika Bani Israel datang kepada Yesus, Yesus sudah mengatakan, hai Bani Israel, hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Apa itu? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Terus Yesus mengatakan, kalau kau mau hidup yang kekal bagaimana? Kau kalau mau hidup yang kekal bahwa kau harus mengenal satu-satunya Tuhan itu adalah Allah itu yang Esa. Dan Yesus hanyalah utusan. Datang ajaran Kristen bagaimana? Ajaran Kristen, ajaran dari Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Yesus ini adalah Tuhan yang dijadikan. Tuhan yang dijadikan oleh Paulus untuk angkatan jahat. Baca di dalam Galatia 2, di dalam Galatia 2 atau KPR 2 nomor 32. Bahwa nomor 36, bahwa Yesus yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan. Coba kita buka ya, Amang. Saya jangan sampai lupa, saya tidak mau di sini jadi penghujatan. Di dalam Galatia 2 ya, kalau nggak salah. Di dalam Galatia 2 atau Efesus. Sebentar dulu, Amang. Saya buka dulu, Amang. Sebentar. Galatia berapa nih? Biar tidak salah. Nomor bukan Galatia, Mang. Ini tidak sampai 30-an. Di dalam Kisah Para Rasul? Bukan Kisah Para Rasul, Mang, kayaknya. Atau Roma? Oh, Kisah Para Rasul 2, KIS 2. KPR 2. KPR 2 36. Coba Amang baca. 36 ya, oke. Nah, coba Amang baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa, apa dikatakan? Aku akan menjadikan Musa ini Tuhan Allah bagi Firaun atau bukan? Amang tahu data itu? Ini, saya tunjukkan ini, Amang. Sebentar, Amang. Firaun. Ya. Kita buka datanya ya. Iya. Oke, di dalam Keluaran 7, coba Amang baca mulai dari 1, Amang. Keluaran 7 ya. Ya. Ayat 1. Ya, coba Amang baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan harus sekarang saya tanya Amang. Nabimu. Sekarang saya tanya Amang. Berfirmanlah Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Firaun angkatan jahat atau bukan? Firaun maksudnya angkatannya, ya dia menyembah berhala dia. Oke. Ketika di dalam KPR 2 nomor 36, Tuhannya Yahudi mengangkat Yesus menjadi Tuhan buat orang-orang yang menjadikan dia Tuhan. Kepada siapa Tuhannya Yahudi mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Kepada umat Israel kan dibilang tadi.
semua. Menjadikan Kepada Yesus, angkatan jahat atau bukan? ya kepada semualah manusia, bukan hanya Yang terbatas. mengaku Yesus Tuhan itu siapa, Amang? Yang percaya kepadanya, yang Yang enggak, percaya yang kepada Yesus sebagai apa, Amang? ya sebagai pengikut dia lah, pengikut Kristus. Iya, sebagai pengikut Kristus atau sebagai penyembah Yesus? Bedakan, Amang. Pengikut dengan penyembah beda, Amang. Jadi gini, saya tidak ini penyembah itu konotasinya kurang bagus ya. Pengikut lah, yang jelas itu pengikut. Oke, Pengikut, ya. kalau menjadi pengikut Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul. Soal Tuhan. Jadi gini, Mbak. Soal Tuhan apa tidak Tuhan ya. Makanya saya bilang kedaulatan Allah Tuhan jangan diganggu. Jangan di pikiran manusia. Maka tadi Amsal 3 ayat 5 sampai dengan jangan mengandalkan pikiranmu. Percayalah kepada. Kalau pikiranmu kau andalkan, beres. Makanya percaya kepada Tuhan, akui kedaulatannya. Yang ibu tanyakan itu kan kedaulatan Tuhan. Bagaimana kita bisa Bukan. Gini. membuat Firaun, membuat Musa jadi Allahnya bagi Firaun? Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat apa saja, kan maha kuasa. Iya, betul Amang. Maksud saya begini, Amang. Maksud saya begini. Kenapa Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun? Menjadi Tuhan bagi Firaun? Ya urusan Tuhan lah. Masa kita selidiki itu? Bukan begini, Amang. Maksud saya begini. Tuhan Allah mengangkat Musa menjadi Tuhan bagi Firaun. Kan begitu? Ya. Nah, Firaun ini yang kita tahu adalah angkatan jahat. Penyembah berhala. Yesus sekarang dikatakan Tuhan bagi umat Kristen, betul? Yang menjadikan yang menyebut Yesus Tuhan itu siapa? Kristen atau Islam? Ya pengikutnya kan yang itu. Ya pengikutnya agama apa, Amang? Itu maksud saya. Semua umat manusia itu kan bagi semua kan dibilangkan semua. Jadikanlah mereka Amang. Pengikut Kristus itu disebut Kristen, Amang. Ya. Kita harus akui itu. Nah, Betul. berarti Kristen yang menjadikan Yesus ini Tuhan. Betul. Nah, sementara yang dikatakan di dalam KPR 236 itu adalah itu dikatakan itu adalah Tuhan mengangkat Yesus menjadi Tuhan untuk angkatan jahat, sama seperti Musa. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan untuk angkatan jahat, maka dikatakan, coba Amang, saya izin Amang, Abang baca sampai 40, coba. Kok angkatan jahat? Maksudnya angkatan jahat bagaimana itu angkatan jahat? Ya, Amang coba baca dari 36 sampai 40. Kisah para Rasul berapa tadi? Dua ya? Ya. 36. Ya, dari 36 sampai 40, Amang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Benar kan? Artinya kenapa orang Israel menyalibkan dia? Itu kan maksudnya kan? Nah, Baca selanjutnya, Amang. Baca selanjutnya, Amang. Ya, baca selanjutnya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan nama pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya kan? Sebab bagi kamulah janji itu yang bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, ya kan? Jadi apa yang salah? Baca dulu, Amang. Suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Bacakan sampai habis. Nah, jadi perkataan lain memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jahat ini, angkatan yang jahat ini. Yang ini tuh yang mana? Yang ketika Tuhan mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka.
Ya, itu kan pikiranmu kan, pikiran manusia. Jadi gini, makanya kalau mengandalkan pikiran, kalau mengandalkan pikiranmu akan salah. Maka saya bilang kuncinya tadi, ya, percaya kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pikiranmu. Ini kan pikiranmu, pikiran Dora yang buat. Kalau pikiran Dora, kalau dia suka pakai kancut, dia suka pakai nenen kebubenda, itu kan manusia. Yang bilang itu kan manusia, nenek pakai kancut, pakai Petrus yang terakhir, Amang. diludahin itu kan manusia. Kesaksian Petrus yang terakhir ayat 40. Ayat 40, dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Ya, angkatan jahat kan mereka membunuh. Bunda dengar. Ketika mereka mengatakan, coba Amang, ini gara-gara latar belakangnya begini. Ya, karena Allah sudah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kok dibunuh begitu loh? Maka dinasihati mereka. Bukan itu, Amang. Kamu itu angkatan jahat yang membunuh itu. Makanya kalau baca kitab kalau tidak diimani susah dimengerti ya. Makanya imani dulu Bu Dora. Saya minta Bu Dora, udahlah kembali ke Amang baca ya. Jadi begini, dengar saya katakan. Allah sudah mengatakan Yesus adalah Tuhan dan bagimu. Tuhan untuk apa kata Paulus, kata semua yang jahat itu yang membunuh dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Katanya begini, apa dulu Amang? Yang pembunuh, angkatan jahat itu pembunuh. Amang, sabar dulu. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat itu apa? Sama seperti... Betul. Iya, sama seperti, sebentar dulu, sama seperti Tuhan yang Musa mengangkat Musa menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Sama sih itu juga Tuhannya Yahudi mengangkat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Yang angkatan jahat itu lihat tadi yang membunuh itu yang dibilang. Kalau baca buku harus ada latar belakangnya apa? Tadi kenapa Petrus mengatakan belajar dulu? Saya udah belajar dulu ke saya. Kenapa Petrus mengatakan angkatan jahat? Kan di sana kan tadi Petrus Allah sudah mengangkat Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Kenapa disalibkan oleh orang-orang yang jahat ini? Allah mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Tidak. Ya, sebentar, Amang. Bentar. Allah mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Pantesan kalian keliru selama ini membaca kitab. Makanya saya bilang, Allah, Amang jawab aja. Kamu yang bingung, yang bingung. Amang jawab aja. Allah mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan, betul? Ya, betul. Musa diangkat oleh Allah. Sabar dulu. Tuhannya Yahudi mengangkat Musa menjadi Allah juga, betul? Ya bisa juga, betul. Ya memang bukan juga di Keluaran 7 tadi Begini. Tunggu dulu, jangan jadi begini. Jangan jadi begini, sabar dulu, Amang, sabar, kita selesaikan satu-satu. Allah itu Maha Kuasa gitu loh. Sebentar, Musa diangkat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Allah, menjadi Tuhan untuk si Firaun. Firaun adalah angkatan jahat. Tuhannya Yahudi mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Nah, sekarang Tuhan untuk siapa? Datang Petrus, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Ini maksudnya. Nah, angkatan jahat ini yang membunuh itu. Makanya kita lihat kalau baca kitab itu yang benar. Makanya saya minta teman-teman jangan baca kitab, nggak mengerti. Kalian nggak mengerti. Jangan bahas pasal kitab. Makanya Yesus mengatakan Matius 7:21, bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak mengerti bahasa kitab, jangan coba-coba. Sekarang saya tanya, orang yang mengikuti Yesus, menjadikan Yesus Tuhan, masuk surga atau tidak? Jaminan masuk surga lah mengikuti Yesus. Kenapa enggak? Matius 7:21, bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk kerajaan surga.
cerita. Jadi gini, banyak orang komersil, ya, banyak orang komersil pakai dukun lah, tapi nama Tuhan. Ya, mengusir setan dalam nama Yesus. Siapa? Kristen atau bukan? itu kan kalau memang dia benar, kenapa enggak? Why not? Loh, tapi kata Yesus itu bukan yang masuk kerajaan surga. Saya bilang, Matius 7, coba baca Amang. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Amang baca sendiri, coba. iya, Ayo. banyak yang menyebut namaku, Baca sendiri nih. tapi dia tidak Matius saya 7 kenal. 21. Nah, jadi termasuk teman Muslim sudah menyebutkan Yesus. Apakah ada jaminan masuk surga? Kami tidak Tuhan. Coba Amang baca Matius 7, coba Amang baca. Saya mau dengar. Amang baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan orang yang berbuat dalam nama Yesus, bukan yang melakukan mukjizat dalam nama Yesus, bukan yang mengusir setan-setan dalam nama Yesus, bukan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Coba Amang baca, daripada nanti dibilang saya bohong. Begini, saya tanya Bu Nora. Ibu tahu nggak apa latar belakang ayat itu? Coba kita selidiki. Apa latar belakang dikeluarkannya ayat itu? Ada orang ya yang mengaku-ngaku kenal Yesus seperti iblis. Wah, kamu anak Tuhan, Beelzebul, ya kan? Banyak yang membuat-buat apa, mengaku-ngaku dia namanya Yesus. Nah, itu banyak orang mengaku-ngaku atas nama Yesus. Itu jadi jangan sampai kasih Beelzebul orang-orang, termasuk teman-teman Yang menyembuhkan dalam nama Yesus itu siapa? ya. Itu makanya tidak semua orang yang berkatakan itu, banyak orang. Iblis juga bilang, aku kenal Yesus. Iblis juga banyak dukun loh sekarang ini. Iblis mau menyembuhkan atas nama Iblis Yesus. menyembah Yesus? Loh, dia tidak menyembah tapi kenal kan? Maka dibilangkan. Apakah iblis menyembah Yesus? Nah, menyembah Yesus. Ya. Menyembah orang mereka bertentangan dengan Yesus kok. Oke. Menyembah. Gimana? Apakah iblis melakukan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus? Ya itu urusan dia lah. Bagaimana kita bisa lihat? Saya bertanya kepada Jadi Amang. yang melakukan mujizat Jangan, iblis. Amang tadi mengatakan iblis. Apakah Sebentar. iblis melakukan tanda-tanda Makanya, mukjizat dalam ayat nama Yesus? Alkitab, Sabar dulu Amang, kita enak. jangan Enggak, Amang. klaim Amang, saya satu-satu di sini sistem ayat TikTok, bab. biar dapat poinnya. Ya. Apakah iblis melakukan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus? Kalau dia mengatakan seperti itu bisa juga, bisa, nggak ada masalah. Ada orang itu. Amang, Orangnya manusia. orang yang iblis, tidak dia menyembah membawa nama sama Yesus. sebentar dulu Amang, Sebentar, saya ada. tidak menyembah dengar dulu Amang. Ada dukun, Amang, dengar, ada dukun. Dia ada menyembuhkan dukun, orang, ada dukun, menyembuhkan ada orang dukun. pakai nama-nama Yesus. Ada Amang, dukun. Amang, bisa nggak kita satu-satu Amang? Sekarang Boleh, begini, boleh. apakah iblis menyembah Yesus? Jawab aja. Menyembah Yesus? Enggak lah, menyembah Yesus dia. Memang Apakah dia iblis menyebut Yesus itu Tuhan? Dia bilang, ya Tuhan. Aku kenal kau anak manusia, Tuhan. Ya, iblis tahu dia. Apakah iblis menyembah Yesus? Ada iblis menyembah Yesus kalau dia mau ada kepentingan, ada. Tergantung. Jadi iblis ini dibagi Itu dua. namanya iblis yang Amang, keras, Amang. ada iblis yang Lucu, abu-abu. Amang lucu. Iblis Lucu mencoba gimana? Yesus, iblis mencoba Yesus agar Yesus menyembah dia. Datang Amang bilang, ya kalau iblis ada kepentingan dia menyembah Yesus. Ya itulah tadi, makanya kalau ada orang yang menentukan atas namaku, ya atas namaku, aku tidak kenal dia. Ada orang. Dan iblis itu bukan iblis ansih, manusia juga bisa jadi iblis kok. Banyak manusia Bukan begitu. Yang banyak menyebut manusia Yesus Tuhan itu menyebutkan siapa? atas nama Yesus. Yang menyebut Yesus Tuhan itu siapa? Nah, ya manusia kan yang tadi kan ayat 21 itu banyak menyebut namaku, menyembuhkan, ya kan? Tapi saya Tidak, yang menyebut nama Yesus Tuhan siapa? orang Kristen tentu sudah jelas. Satu, Tuhan. yang selalu melakukan tanda-tanda seperti mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Islam nggak pernah, Konghucu nggak pernah. Yang mengusir setan-setan dalam nama Yesus siapa? Apa tahu? Tidak ada yang seperti itu. Nggak ada Islam memakai nama Yesus, nggak ada. Ada dua-duanya. Siapa orang Islam yang mengusir dalam nama Yesus? Siapa? Ini Bu Nora ya, Bu Nora.
saya pengalaman dengan kerukunan. Udah jangan Ya. pengalaman. Kalau pengalaman tidak bisa dibuktikan. Nah, Pengalaman jadi tidak ini, bisa dibuktikan. Sabar dulu, jangan Amang. ibu Yang bawa mengusir, Amang, jawab aja mengandalkan dulu. Yang pikiranmu. mengusir setan-setan dalam nama Yesus itu siapa? Kristen atau Islam? Lah, yang siapa yang itu terserah masing-masing. Amang, Bagaimana siapa yang iman dia? berkepentingan? Amang, kalau pengobatan Ada orang mengaku Kristen Amang, tapi tidak Kristen. Nah, itulah tadi yang Amang, tidak Amang, mengaku. itu Kristen, itu Kristen. Jadi Kalau jangan pengobatan, di-blame, diam jangan dulu, framing. Amang. Anda jangan framing dia Kristen. Amang. Yang Kristen itu dibaptis. Amang Dibaptis. dengarkan. Kalau orang ruqyah tidak pernah bawa nama Yesus. Ruqyah itu selalu memakai ayat-ayat Al-Quran, nggak pernah memakai kata Bible. Sejak kapan menyembuhkan? Sejak kapan orang meruqyah? Sekarang saya sejak tanya, kapan? sekarang saya tanya, sejak- Dora. Sekarang saya tanya. Tunggu dulu, Amang. Biar selesai kita. Apa urusanmu? Kalau ada orang menyembah nama Yesus, bahwa Yesus mengatakan tidak masuk, apa urusannya dengan Anda? Baca Matius 7:21, berarti Yesus Ya, tidak. apa kepentinganmu di situ? Saya di sini itu agar tidak akan orang-orang mau, jangan mau kecuali- ditipu-tipu dengan iman doktrin. Ya mungkin lah. Makanya kalian jangan membahas-bahas yang tidak dimengerti gitu loh. Amang salah satu yang memberitakan firman Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Jadi begini Dora ya, begini. Tadi saya katakan di awal, jangan Yesus mengandalkan mengatakan pikiranmu. bukan orang yang memanggil aku Tuhan. Nah inilah, Masih jadi banyak kalian juga. ini semua di situ Bahkan lah, di Amang situ bilang beda lagi. framing-framingnya Itu itu. Amang melakukan Jadi- satu tipu-tipu namanya. Loh, ada di ayat itu, memang benar itu. Ada orang selalu pegang Alkitab, tapi hatinya bukan ke Tuhan. Komersil kok. Hatinya ke Tuhan, bukan orang memanggil Yesus Tuhan. Seperti TikTok Kalau ini begini, cuma cari uang, cari cuan Kalau gitu begini, loh. orang yang memegang kitab, jangan kita bicarakan hatinya. Apakah dia mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Ya terserah dia megang kitab, bagaimana kitab apa yang Jangan terserah dia. Apakah Kristen mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Kalau Kristen itu pasti, karena dia pengikut Yesus. Setiap orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga. Terus yang masuk kerajaan surgamu bagaimana Yesus? Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan Betul. orang yang bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan tanda mukjizat dalam nama Yesus. Bukan orang Nah, seperti itulah. itu yang masuk Jadi kerajaan itu. surga. Ibu baca nggak Yohanes pasal 14 ayat 6? Baca nggak apa di isinya? Baca nggak itu? Akulah jalan, kebenaran, Dan hidup. Tidak ada yang bisa Tidak kemana? sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya Sampai kemana? kepada Bapa. Kepada Bapa Bapa. di surga. Kepada Bapa Ya. apa kepada Yesus? Ya, Bapa sama Yesus sama, gimana sih? Oke, Makanya Matius pikiran kalian 15:24. itu roba. Oke, Matius 15:24. sama dengan Bapa, sama dengan Iya. Roh Kudus. Tidak Nah, sama. Oke, Matius 15:24. Amang udah baca. Apa itu? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk domba-domba yang hilang. Jangan baca sepotong-sepotong, baca salah keseluruhan. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Karena ada orang yang keluar. Nah, maka yang yang sudah keluar? dengar. Itu Matius 15 menceritakan tentang perempuan Kanaan. Aman. Jadi ada yang orang, artinya domba yang hilang, maka dia bilang, aku datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Ya kan? Mau gimana? Baca konteksnya Matius 15. Perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan tolong, anakku sedang kerasukan setan. Ya. Tapi Yesus tidak peduli. Terus datang lagi perempuan itu. Tuhan tolong aku, anakku sedang kerasukan setan. Apa jawab Yesus?
Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi tetap perempuan itu datang sampai Yesus mengatakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Artinya di luar dari Bani Israel, Yesus sudah katakan itu adalah anjing. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, itulah menurut pikiran. Jadi kembali lagi. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Coba membaca, saya mau dengar. Izin nama. Izin nama. Iya. Yohanes 17 nomor 8. Kitab itu harus lihat latar belakangnya apa. Kenapa disebutkan? Itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya, Mang ya. Yohanes 17 mulai dari 8 sampai 9. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ya, Mang ya. Ya, Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absen. Yohanes 17 Nomor 8 sampai 9. Kita buktikan Yesus ini untuk siapa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya kepada engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang salah di sini? Ayat 9, baca. Baca, Mang. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Apa yang salah di situ? Lah, jelas. Lo gimana? Dia berdoa untuk yang dimiliki Tuhan. Sebentar, Amang sebentar. Segala firman, apa dulu, Amang? Jangan bikin ayat sendiri. Kalau ada pikir sendiri, jangan. Jangan apa yang salah di situ? Benar. Amang sabar. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, mereka ini siapa? Mereka itu siapa yang mau? Kan baca Yeremia. Itu sekarang baca dengar dulu. Yeremia 31 apa kata Allah? Perjanjianku kuberikan kepada manusia. Ya, dikatakan hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya, supaya mereka menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Sudah ditaruh oleh Tuhan, jadi tahu dia siapa. Yesus itu tahu, sebelum lahir juga kita udah tahu dia. Maka jangan pernah mengganggu kedaulatan Tuhan. Tadi awal saya bilang, kalau kedaulatan Tuhan jangan coba-coba mengganggu. Hati-hati, itu Dora. Itu. Ya, jadi Yesus menerima firman disampaikan kepada siapa, Mang? Loh, kepada siapa ya? Kepada semua orang bisa. Jangan tanya. Yesus menyampaikan kepada semua manusia. Tidak bisa, Mang. Sesuai konteks, Amangku. Enggak ada konteks itu. Firman yang engkau sampaikan kepada aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa, Mang? Bukan hanya satu ayat. Jangan bukan seperti Al-Quran. Alkitab bukan seperti Al-Quran, bukan beda. Alkitab itu nyambung dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mereka itu siapa, Amang? Jujur, Amang, jujur sama saya. Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Menurut Dora siapa? Ini si Dora ini apa? Berikutnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti hanya untuk murid-muridnya. Nah, lah yang ayat 9, aku berdoa hanya untuk mereka. Mereka siapa, Mang? Siapa? Murid-muridnya. Jangan dipotong lagi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Apakah Kristen termasuk murid-murid Yesus? Makanya dikatakan, jadikan mereka pengikutku. Jadi kalau sudah pengikut Yesus, termasuk orang Batak, Dora juga kalau pengikut Yesus didoain. Makanya Dora juga jadilah pengikut Yesus sebagai didoain orang. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Dunia ngapain didoain? Bukan untuk semua orang, Yesus. Pengikutnya siapa pengikut
berikutnya. Maka baptislah. Aku berdoa hanya, Amang. Baca lagi tadi ayat 9. Aku berdoa hanya Amang. Ya, waktu dia mau naik ke surga. Apa kata Yesus? Apa katanya? Jadikan mereka pengikutku. Di mana Itulah jadikan yang mereka Tuhan pengikutku? Dia sudah jadi pengikut. Baptis. Di mana? Di mana, Amang? Di mana tertulis? Mereka Injil Matius 28 ayat 20 ayat 19 sampai 20. Baca 19. Baca, Amang. Matius Baca. 19. Ya, baca. Ya. Jadi jelas, jangan sepotong-sepotong ayatnya. Gimana jadikan mereka? Ya. Makanya bertemu dengan saya biar tahu. Di mana, Amang? Amang, tae. Matius 28. Nah, lihat Matius 28 19. Apa dikatakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ini maksudnya muridku, jadikan mereka. Ya. Jadi jangan salah Bu Dora. Ya, Jangan semua salah. bangsa. Islam Jadikan jangan salah buat oke. Pres Jadikan itu. semua bangsa muridku. Ya. Murid Ya. Yesus bangsa apa? Semua. Murid Yesus bangsa apa? Kalau dulu bangsa Israel, tapi sekarang Ya udah, jadikan semua bangsa murid Yesus itu, murid-murid Yesus bangsa apa? Ya. Itu dijadikan satu karena mereka tercerai-berai. Oke, Amang. Jadikan semua bangsa muridku. Sedikit, Amang ya, sedikit, jangan dipotong, Amang. ya. Sebentar. Pengikutku. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku, yang dimana murid-murid Yesus dari bangsa Yahudi tercerai-berai. Coba Amang baca Yohanes 11 nomor 55. Baca ayat 20-nya, baca lagi 20. Ada sambungannya. Amang baca Yohanes 11, Amang. Yohanes 11, izin Amang. Yohanes 11 dari 50 sampai 51. Coba Amang baca. Apa itu? Yohanes 11. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Yesus mempersatukan yang dimana bangsa Yahudi. Diajarin lagi nih semua nih. Enggak, baca aja dulu. Yohanes 11. Yohanes 11. Ya. Nomor. Coba dari 50 Amang baca. Apa katanya 50? Ya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Terus, 51. hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yes. Itu pada waktu. Sebentar, Amang. Itu salah di situ? Ya, sebentar, Amang. Sebentar. Itu nubuatan. Sabar dulu, Amang. Itu nubuatan untuk Yesus mati. Dinubuatkan oleh Imam Kayafas. Mereka menubuatkan Yesus harus mati. Tujuan Yesus mati bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang telah tercerai-berai. Artinya apa di dalam Matius tadi? Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Artinya apa? Yesus tahu bahwa anak-anak Elohim ini sudah tercerai-berai dari suku Bani Israel. Makanya Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid Yesus ini, bangsa Yahudi, menjadi satu biar tidak tercerai-berai. Benar kan? Apa yang salah di situ? Apa yang salah? Enggak benar kan? Ya, masalahnya Kristen ini bangsa dari mana? Bangsa Batak juga termasuk bangsa Batak. Bangsa Batak. Suku itu, Amang. Batak juga bangsa lo, bangsa lo. Bangsa Batak. Bangsa. Bangsa Indonesia suku Batak, bukan bangsa Batak. Sejarah bangsa itu ada wilayah, ada adat, ada tradisi, ada bukti itu. Maka bangsa Batak. Orang Batak, bangsa Batak. Bangsa Batak. Ya, ini penonton teman-teman muslim semua silakan ketawa ya. Ini pelajaran bagi teman-teman muslim supaya membaca kitab ya, membaik. Semua yang diterangkan Dora tadi benar. Iya, benar Dan kan? memang harus dilihat ininya. Iya.
Berarti sebenarnya Yesus tahu bahwa apa? Bahwa anak-anak Tuhan ini sudah tercerai-berai. Makanya Yesus menyampaikan firman kepada muridnya. Dan makanya kepada muridnya. Dan muridnya menerima firman itu. Dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil hanya ke Yerusalem agar anak-anak Elohim ini berkumpul lagi menjadi satu. Bukan begitu. Baptislah mereka semua bangsa dan terbukti di Yerusalem 3.000 orang. Makanya jangan pikiran picik, teman-teman muslim itu kecil pikirannya, jangan. Berpikirlah luas, ya, berpikirlah luas. Kalian berpikir tuh kecil, hanya mau cari cuan, ya kan? Nah, jangan komal itu menjadi cari cuan. Iya, Makanya mau cari cuan itu pendeta. Perpuluhannya gimana aman ya? Makanya jangan suka memblame. Kalau ada orang masuk, dinaikkan. Jangan gitu, Amang. Saya setidaknya Saya cari bilang cuan. kepada semua apologet jangan Sabar, nyaikkan Amang. cuan. Amang. Sabar, Amang. Saya cari cuan di sini tidak melakukan tipu-tipu. Saya berdasarkan dalil. Nah, kalau pendeta di gereja sana lakukan tipu-tipu demi perpuluhan. Nah, itu urusan masing-masing lah. Saya tidak membenarkan semua. Makanya orang jangan cari cuan untuk berdebat gitu. Maka Budora ya, jagalah moderasi beragama. Tidak saya memblame jaga loh, agama Amang. lain. Ya. Saya jaga. Apa salah saya? Bukan, soalnya kalian tuh salah banget mengatakan apakah Yesus itu Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan loh. Bukan manusia yang mengatakan dia Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Iya, tadi- Yesus kan diangkat jadi Tuhan. Bentar. Tadi komitmen, dibilang Tuhan tidak punya komitmen. Saya jelaskan. Justru Allah itu punya komitmen yang sungguh. Kenapa? Pada waktu Musa bertemu dengan Allah, kan bangsa Israel itu bilang, Musa katanya, jangan bertemu dengan kami, takut kami mati. Nggak kuat kami dengan tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang. Jangan, kami nggak mau bertemu dengan dia. Biar kamu saja. Apa kata Allah? Oke Musa, turuti. Nah, maka dia datang menjadi manusia. Apa tidak komit itu? Yesus Jadi manusia. lah, makanya Bilangan 2, 3, coba baca. Baca bilangan 2, 3, Amang. Firman itu Bilangan menjadi 2, 3. manusia. Firman menjadi manusia dan menjadi daging. Itu Yohanes 1. Oke, firman menjadi manusia. Nah, Ya. sekarang tanya. Itu karya besar. Nah, Oke. itu adalah komitmen daripada Allah pada saat dia di Musa, nggak mau bertemu Makanya, Mang, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Mang? Tuhan menciptakan Kenapa? langit dengan bumi dengan cara apa? Tuhan. Iya. Cuman kata-kata aja, dia kata-kata kok. Berfirman atau Jadilah tidak? terang. Jadilah Iya, terang. berfirman atau tidak? Itu berfirman Firman. atau tidak? Berfirman. Firman lah. Iya. Firman. Oke. Iya. Nah, firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1:14, dia Tuhan atau bukan? Loh, kenapa kamu tanya? Urusan Tuhan kok mau Tuhan apa enggak? Jangan kau tanya kepada saya. Mang, kejadian Jangan 1. tanya. Iya, Sekarang sama begini, dulu, Mang. kedaulatan Amang, jelaskan Tuhan, sedikit. jangan Oke, tanya sedikit kepada aja, Mang. manusia. Oke, Jadi sedikit, teman-teman Mang. muslim, Amang, teman-teman Amang. muslim, jangan menanyakan Amang. kedaulatan Tuhan kepada Amang. manusia. Sorry. Oke. Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Jangan Tuhan. tanya apakah Tuhan Sama atau dulu, manusia. Amang. Jangan Kita tanya. sama dulu. Ya. Berfirmanlah Ya. Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Firman itu sudah jadi Betul. manusia, betul? Ya. Nah, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Ya kan? Iya. Bisa. Dia Tuhan atau bukan Yesus ini? Jangan tanya saya. Oh. Itu urusan Tuhan kok. Jangan tanya saya. Itu urusan Tuhan. Oke, Yang jadi namanya satu kedaulatan aja Tuhan, pertanyaan saya. Ini maaf ya, jangan Mang. menanyakan kedaulatan Tuhan. Iya. Oke, tadi Amang sepakat Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan perkataannya jadi maka jadilah. Oke, Betul. jadi ketika Tuhan berfirman jadilah anjing. Jadi firman itu jadi anjing atau tidak? Ya terserah mau jadi enggak, itu pasti. Berarti anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Dia kan maha kuasa. Iya, anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Pokoknya mau beruang, mau anjing, mau serigala, itu terserah. Semua apa saja. Ya, manusia Orang- Yesus. orang- Iya, oke. Kuda pun bisa jadi bicara. Kuda bisa jadi bicara. Kuda bisa bicara. Iya, Amang. Manusia Yesus jadi dari firman atau tidak?
Ya tadi kan telah menjadi firman itu menjadi manusia. Iya, berarti Yesus jadi dari firman Tuhan ya. Sepakat? Sepakat. Nah, anjing juga jadi dari firman Tuhan. Sepakat? Semua apa yang dijadikan di dunia ini, pokoknya dari yang tidak ada menjadi ada, itulah dari Tuhan. Oke. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya. Nah, firman telah menjadi manusia. Ya. Ya, namanya Yesus. Manusia itu adalah Tuhan, karena firman itu adalah Allah, betul? Nah, Yesus adalah Allah, betul? Ya. Nah, firman telah menjadi anjing. Apakah berarti anjing itu adalah Allah juga? Loh, itu urusan dia. Maka dikatakan Firman yang anjing telah itu jadi menjadi. Allah. Firman Pernah nggak telah dikatakan menjadi. Allah? Pernah nggak Allah mengatakan? Loh, Hanya firman adalah Allah. Dengar. Firman adalah Allah. Allah hanya mengatakan, Adalah Allah. inilah Firman anakku yang adalah Allah, kukasihi, kan? kepadanya aku berkenan. Hanya kepada Yesus. Yang lain tidak. Bertanya, Amang. Amang, Ya. saya bertanya, firman itu adalah Allah atau tidak? Lah, menurut firman tadi bagaimana? Bapak, Ibu, Dora baca. Amang kan yang punya Bible. Firman itu adalah Allah atau tidak? Menurut Yohanes 1, Pak. Ya benar, firman Allah. Ketika firman itu menjadi anjing, apakah berarti anjing itu adalah Theos? Loh, jangan bicara masalah itu. Karena dengar ya. Yang membuat itu wewenang, saya tanya Dora, itu wewenang siapa membuat anjing dan membuat anjing? Wewenang siapa? Wewenang siapa? Dora apa? Wewenang Dora apa wewenang siapa? Wewenang Tahu siapa? jawabkan Yohanes 1 Saya nomor bertanya 1. kepada Dora, membuat anjing, membuat manusia itu wewenang siapa? Allah Itu kan? adalah firman dari Allah. Apa ditanyakan kepada saya wewenang Allah? Jangan tanyakan. Bukan begitu. Yohanes Kalau 1 kalian mau nomor pintar, 1. kalau teman-teman muslim mau pintarlah bijak. Jangan tanya kedaulatan Tuhan kepada manusia. Iya, bukan teknolog. Saya bilang kepada teman-teman muslim, jangan lagi tanyakan kedaulatan Tuhan kepada manusia. Baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Yohanes, Amang. Aku Yohanes tidak tanya, 1. apapun kata Yohanes, apa kata mana Aku pokoknya. jadi Muhammad. Jangan pikiranmu. Sabar dulu, Amang. Jangan pikiranmu. Yohanes, sabar Ya. dulu, Amang. Amang, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Nggak ada Theos. logos, firman dibilang situ, nggak logos. Ya, Kita nggak tahu bahasa Yunani logos. Logos, Amang. Bahasa Yunani Logos. Saya nggak Yunani, saya bukan orang Yunani. Saya bukan Oke, Yunani, firman saya itu pakai bahasa bersama-sama. Indonesia. Oke. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman Ya. itu telah menjadi manusia dan Ya. diam di antara kita. Ya kan? Betul. Manusia itu namanya Yesus. Jadi Betul. Firman itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan, betul kan? Betul. Nah, jadi ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Loh, nanti manusia dijadikan apakah manusia Tuhan? Jadi gini, apakah No, firman itu adalah Tuhan. Kan coba buka Yohanes 1 Amang. Baca Yohanes 3:16. Bentar ya. Coba baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ada Saya menunjukkan ini aja, biar jangan salah paham saya. Saya takut salah paham. Yohanes 3:16. Silakan baca Yohanes 3:16. Izin ya Amang ya, saya besarkan diri saya ya. Begitu besar Oke, ya. kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Tidak Amang, bukan itu yang mau saya buka Amang. Ini nih. Oke, ini Amang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Tuhan. Ya. Nah, ketika Tuhan berfirman jadi anjing, apakah anjing itu adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing. Anjing itu jadi. Apakah anjing yang jadi dari firman Tuhan adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Ayat berapa dikatakan anjing? Ada. Loh, tadi kan kita udah sepakat, Amang. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Loh. Jangan salah.
Ada nggak Loh, di jangan nanti kalau salah, bilang kera masih lagi aman. atau monyet lagi. Penciptaan Nanti kau bilang monyet Tuhan lagi. udah jadi itu semua. Jangan jelek-jelek pikiran kalian. Positif. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Mang? Berpikirlah kalian semua positif. Jangan jelek-jelek. Ini kalau dia menciptakan firman Tuhan. Jadi kalau anjing Tuhan, nanti kera Tuhan, manusia Tuhan. Bagaimana pikiran kalian? Katanya Yohanes 1 firman itu adalah Tuhan. Firman itu Iya, adalah tapi Tuhan. itu ya itu ada tertentu. Jadi jangan samakan semua. Makanya kita kan Tuhan itu datang kepada orang yang bodoh, bukan yang pintar. Kepada kalian tuh gak datang. Yang pintar-pintar ini, Dora pintar gak datang. Tuhan itu datang kepada kami yang bodoh-bodoh. Yang bodoh. Karena kalian sudah pintar-pintar, tidak akan datang. Gitu. Itu kesimpulan saya. Ya, kalian yang pintar-pintar semua membahas Apollo tidak nggak akan datang Tuhan itu. Tapi kami yang masih bodoh-bodoh dia akan datang. Ali mulai Nah, kami ngerti. Kami mengerti. Cuman ada satu pertanyaan bagi saya kalau di Jadi Al-Quran. firman itu adalah Tuhan, itu salah atau benar? Enggak, yang benar tuh apakah ada jin masuk Islam ini, saya tanda tanya besar itu. Iya. Manusia Allah menciptakan hanya dua, yaitu manusia dengan jin. Ya. Itu betul. Apakah jin bisa jadi masuk Islam? Nah ini tanda tanya Ada saya. jin kafir, ada jin Islam. Jadi kalau ada jin kafir masuk Islam itu betul. Kenapa masalahnya? Nah, Jin kan iblis. siapa yang bilang iblis? Ya, saya. Di mana Saya datanya? yang iblis. Ya, di mana datanya? Jangan soal data, yang namanya jin, iblis. Masa jin masuk Islam, iblis masuk Islam bagaimana? Siapa bilang? Siapa bilang? Saya tidak mengganggu, saya tidak biarlah. Karena itu Loh, keyakinan kok kalian. bisa? Kalau Amang, itu- siapa bilang iblis itu? Saya Siapa terima. bilang iblis Saya terima. itu jin? Silakan. Jadi kalau Iblis ada itu jin adalah masuk Islam, sifat, Amang. saya tidak Amang. akan mengganggu. Iblis itu Silakan. adalah sifat. Ya, silakan. Jadi saya terima ya, saya tidak mau karena saya pernah dulu dari sekolah Iya, iya, agama. iya, iya, Saya tidak iya. mengganggu itu, karena itu keyakinan Islam. Tapi bagaimana, Kita Mang? enjoy Firman saja, itu enjoy adalah saja. Tuhan. Enjoy. Firman itu Enjoy adalah saja. Tuhan, benar atau tidak, Mang? Firman itu adalah Tuhan. Makan aja makan. Firman Nah, itu sesuai- adalah Tuhan, itu Tuhan. Kan saya Firman itu udah adalah berapa Tuhan. kali. Udah Firman berapa itu kali adalah dibaca Tuhan, benar tadi. atau tidak? Udah Firman berapa kali itu- dibaca. Makan. Udah sih makan. Tadi. Si alu nak kanau. Enggak apa-apa saya itu kok. Jangan marah, Inang. Makan dulu katanya, makan dulu Mau katanya. bersih aja. Inang nggak boleh marah-marah, nanti jelek, Inang. Nggak boleh, Inang. Kita kan berdiskusi biasa itu, Inang. Saya tidak suka. Jadi saya Anda juga nggak suka Tunggu, saya tunggu, ini. dengar dulu. Jadi saya menjaga moderasi beragama. Saya tidak mengganggu teman muslim ya. Silakan beriman karena di sini teman saya semua orang Mang, muslim. waktunya kok. makan, Amang. Ya makan dulu lah, ingat kesehatan, Amang. Nah, jadi Iya. artinya kita nggak usah saling mengganggu lah. Kalau mau tadi ada pembicaraan itu anggap aja itu intermezzo ya. Ya. Jadi artinya menambah pengetahuan lah. Ya, Tidak betul. saling menyalahkan, tidak. Saya ya terserah. Soalnya ya kan sebab kalau saya baca dalam Al-Baqarah 139 apa dikatakan? Jangan pernah memperdebatkan Tuhan. Tuhan kamu, Tuhan kami. Amal kamu, amal kamu, amal kami, amal kami. Kami mengikhlaskan diri kepadanya. Itu kan Al-Baqarah, ada di Al-Quran, ada saya baca itu. Nah begitu Iya. dari situ. Kenapa selama ini teman-teman itu selalu membahas itu? Aduh, makanya saya bingung kadang-kadang. Itu Bu Dora ya. Terima Iya, kasih Bu oke, Dora. Amang. Sehat ya, Amang ya. Sehat-sehat Bu Iya, Dora dan sehat. keluarga ya.